Pagi hari ini saya akan bicara satu topik, saudara. Ya, saya beri judul menang atas kekhawatiran. Ya, mari dengan cepat saja kita buka dari Filipi 4 ayat 6. Ya, kita buka Alkitab kita. Ya, dari Filipi 4 ayat 6. Saudara sudah dapat, amin? Amin. Belum ya, belum semuanya berarti. Ya, sampai semuanya dapat kita akan baca sama-sama, saudara. Ya, pagi hari ini. Ya. Sudah dapat semuanya? Amin? Amin. Ya, yuk kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, saudara. Ya, berarti tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Ya. Mungkin hari-hari ini ada yang khawatir, ya, dengan masa depan. Ya, ada yang khawatir, ya, dengan apa yang akan dimakan. Ya, atau mungkin khawatir, gitu. Ya, apa yang harus saya kenakan, gitu. Ya, atau mungkin juga khawatir tentang apa yang aku harus makan, gitu. Ya, atau mungkin apa kata orang ya tentang saya, gitu. Kalau saya pakai baju ini, gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira hari ini pakai baju apa ya, gitu. Ya, mungkin kayak gitu ya. Kalau saya mau pergi ke sebuah pesta atau saya mau pergi ke suatu tempat, gitu. Kira-kira apa ya yang saya kenakan, gitu. Ya, saudara. Ya, kadang-kadang kita khawatir ya. Jangan-jangan salah kostum, gitu. Ya. Jangan-jangan ada sesuatu kekhawatiran, gitu. Ya, di dalam hidup manusia, gitu. Ya, Tuhan berkata, ya, jangan khawatir, gitu. Mengapa Tuhan Yesus berkata jangan khawatir tentang apapun juga, gitu. Ya, saudara, kita perlu mengerti, nyata kekhawatiran itu yang sangat mempengaruhi hidup kita, gitu. Ya, kenapa, saudara? Ya, yang pertama, kalau kita khawatir atau manusia khawatir, itu akan mematikan iman percaya. Ya, akan mematikan iman percaya kita, gitu. Ya, saudara, waktu manusia khawatir, ya, itu menunjukkan bahwa dia nggak percaya sama Tuhan. Ya, dia nggak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidupnya, gitu. Ya, yang kedua, waktu kita khawatir atau manusia khawatir, ya, itu membuat manusia menjadi tawar hati, gitu. Ya, menjadi apa? Menjadi takut, gitu. Menjadi gelisah, gitu. Ya, waktu kekhawatiran itu ada dan datang di dalam kehidupan manusia, gitu. Ya, yang ketiga, saudara. Kenapa, gitu? Ya, kenapa Tuhan bilang jangan khawatir, gitu? Ya, yang ketiga, karena kekhawatiran itu membuat kita berkompromi dengan dosa, gitu. Ya, waktu kita khawatir, kita menjadi kompromi dengan dosa, gitu. Ya, apa maksudnya, saudara? Ya, maksudnya waktu kita khawatir, ya, misalnya kita khawatir tentang apa yang kita makan, ya, sehingga kita mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Ya, itu khawatir itu bisa menyebabkan ya seseorang kompromi, ya. Ya. Nah, itu sangat berbahaya ya dalam kehidupan ya orang-orang percaya dan murid-murid Tuhan, gitu. Ya, saudara, apalagi saudara, mengapa Tuhan Yesus katakan jangan khawatir tentang apapun juga? Ya, karena kekhawatiran itu dapat membunuh kerohanian orang percaya. Ya. Kenapa dapat membunuh? Waktu orang menjadi tidak percaya ya, tentang kuasa Tuhan, ya, waktu orang tidak percaya tentang apa yang Tuhan lakukan, ya, lama-lama, saudara, ya, kerohaniannya ya, akan semakin melempem, ya. Ya. Lama-lama orang percaya itu tidak lagi percaya sama Tuhan, ya. Ya. Semakin manusia menjadi khawatir, ya, kekhawatiran itu ya akan semakin besar, gitu. Ya, dan membuat dia tidak bisa berdaya, gitu. Ya. Makanya, saudara, ya, Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Kalau kita pelajari, saudara, tentang kekhawatiran ini di dalam kitab Matius dan Lukas, ya, ini dijabarkan begitu rinci, saudara. Ya. Kenapa Tuhan Yesus menjabarkan dengan rinci tentang kekhawatiran ini? Berarti ada sesuatu yang sangat penting di dalam kekhawatiran ini. Ya.
yang dapat membunuh segala kerohanian orang-orang percaya. Ya, membuat manusia menjadi kompromi sama yang namanya dosa gitu. Makanya kalau saudara baca di Lukas 12 saudara, ya, itu bicara tentang kekhawatiran. Tuhan merinci dengan luar biasa gitu. Ya. Dari ayat-ayat tersebut gitu, begitu rincinya. Ya. Hal-hal yang lain dia nggak begitu rinci saudara, tetapi ada satu hal, ya, termasuk di dalamnya adalah kekhawatiran. Ya, Tuhan mengupasnya dengan luar biasa gitu. Ya. Berarti menjadi hal yang sangat penting di dalam perjalanan kita menjadi murid Kristus. Ya, kita perlu mengerti, ya, bagaimana caranya mengalahkan kekhawatiran itu dalam kehidupan kita. Ayo saudara, siapa yang khawatir? Ya, ada yang khawatir mungkin ya. Aku khawatir deh, aku belum dapat jodoh gitu. Ya, atau khawatir tentang sesuatu gitu hari-hari ini. Ya. Tapi bagaimana caranya? Ya, supaya kita bisa mengalahkan kekhawatiran kita, saudara. Ya. Yang pertama adalah, ya, ingatlah Tuhan lebih besar dari kekhawatiran kita. Ya. Mari kita buka dari Lukas 12 ayat 22 sampai 25, saudara. Kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Apa kata Tuhan di sini tentang kekhawatiran, saudara? Ya, sudah dapat? Ya. Saya akan bagi dua aja, saudara. Yang sebelah kanan saya, yang mulai baris ini ya, dari barisnya Patar yang berbaju hijau ke kanan, itu baca yang genap, saudara. Ya, dan sebelah kiri saya, ya, dari VJ ke kiri, ya, saudara baca yang ganjil, saudara. Ya. Nah, Lukas 12 ayat 22 sampai 25. Kita baca sampai di sini dulu. Ya, mulai dari sebelah kanan saya ayat 22. Ya, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan apa pula akan minum, akan apa yang hendak kamu makan. Sebab hidup ini daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah bulu-bulu gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang, namun demikian dimakan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu lebih buruk itu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya berusaha pada jalan hidupnya?" Ya, saudara, yang pertama, saudara, untuk mengalahkan kekhawatiran kita adalah ingatlah Tuhan lebih besar daripada kekhawatiran kita. Ya. Nah, di sini dikatakan, saudara, ya, burung gagak saja Tuhan pelihara. Ya, burung gagak nggak pernah menabur. Ya, betul ya, saudara ya. Saudara sering menyaksikan, ya, di Jepang banyak burung gagak. Ya. Ya, dia tidak pernah menabur dan juga dia nggak pernah menuai. Ya, dia tidak punya gudang, ya, atau lumbung untuk menyimpan makanannya. Saudara pernah lihat burung gagak menyimpan makanannya? Ya, atau punya lumbung, saudara. Saudara bisa menemukan burung gagak punya lumbung? Ya, tidak pernah kita temukan gitu. Ya, tapi Tuhan di sini katakan bahwa, ya, Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan memberi makan kepada burung itu gitu. Ya, betapakah lebih besarnya manusia gitu. Ya. Jadi Tuhan tuh lebih besar dari kekhawatiran kita. Ya. Semakin kita khawatir, kekhawatiran itu akan semakin besar dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, kekhawatiran itu tidak dapat mengubah sesuatu apapun. Ya, tidak menambah sehasta pun dalam jalan hidup kita. Gitu. Ya. Jadi kekhawatiran itu tidak akan bisa memberikan satu perbedaan di dalam hidup kita, saudara. Ya. Jadi jangan membesarkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Semakin kita membesarkan kekhawatiran itu, kita semakin patah semangat, kita semakin menjadi takut dan gelisah dalam menjalankan hidup kita. Gitu. Ya. Untuk itu, pandanglah Tuhan yang lebih besar daripada segala kekhawatiran kita. Ya. Jadi kita harus membesarkan Tuhan, gitu. Lihatlah kebesaran Tuhan. Ya, burung saja yang nggak menabur, nggak menuai, Tuhan pelihara. Ya, apalagi manusia. Amin, saudara. Amin. Ya. Manusia sangat berharga karena manusia dibentuk oleh tangan Tuhan. Gitu. Ya. Ciptaan lain Tuhan yang berkata, jadilah. Ya, dan terjadi. Cuma manusia yang
Tuhan jadikan spesial, dibentuk dengan tangannya. Ya. Dan Tuhan katakan manusia lebih daripada ciptaan yang lain. Ya. Untuk itu mari kita pandang kebesaran Tuhan. Ya. Ya. Lebih daripada segala kekhawatiran kita. Ya. Bahkan di sini dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran menambah sehasta pada jalan hidupnya? Ya. Saudara, enggak bisa. Ya. Kekhawatiran tidak menambah apapun. Ya, berarti kekhawatiran itu sia-sia ya waktu kita semakin memikirkannya gitu. Ya, waktu kita khawatir tentang suatu hal, kita terus pikirkan, ya itu enggak ada gunanya. Gitu. Ya, tidak ada gunanya. Ya. Yang ada gunanya adalah kita percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada segalanya. Tuhan memelihara hidup kita. Ya. Seperti apa, saudara? Ya. Seperti Tuhan memelihara juga ya bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah perjanjian. Ya, mereka Tuhan suruh mereka ke Kanaan gitu. Ya. Tapi selama 40 hari mereka tinggal di padang gurun, saudara. Ya. Waktu mereka kelaparan gitu. Ya. Pagi hari Tuhan kirimkan mana buat mereka gitu. Ya. Mereka nggak melakukan apa-apa loh, saudara. Cuma mereka keluar setiap pagi untuk mereka pungutin mana, saudara. Ya. Untuk apa? Untuk mereka makan. Ya. Ini memberikan satu gambaran pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Siapa yang di sini umat Tuhan? Angkat tangan. Ya. Semua kita adalah umat Tuhan. Ya. Tuhan pasti pelihara hidup kita, saudara. Amin, saudara. Seperti Tuhan memelihara bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar ya dari Mesir ya. Ya. Waktu mereka makan, mana mereka bilang, aduh, ya kalau di Mesir aku bisa makan roti dan makan juga daging gitu. Ya. Lalu tiba-tiba Tuhan kirimkan daging, saudara, burung-burung tiba-tiba jatuh ke perkemahan mereka gitu. Ya. Sehingga mereka bisa makan gitu. Ya. Saudara, ini menandakan bahwa Tuhan peduli dengan hidup kita, amin. Untuk itu kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga gitu. Ya, karena Tuhan lebih besar daripada semuanya. Gitu. Ya, saudara, Tuhan aja pelihara bangsa Israel. Mereka hanya ikut apa kata Tuhan. Tuhan bilang, kamu jalan, mereka jalan. Gitu. Ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Ya, bukan berarti kita nggak perlu bekerja, saudara. Ada bagiannya Tuhan dan juga ada bagiannya kita. Ya, seperti bangsa Israel ini, bagian mereka adalah bangun pagi, mereka ambil namanya manah gitu, yang jatuh dari langit, saudara. Ya. Setiap pagi mereka memungut, itu adalah pekerjaan mereka, itulah bagian mereka. Ya. Waktu kita khawatir tentang bagaimana kita menghasilkan sesuatu gitu, bagaimana saya bisa punya penghasilan untuk makan gitu. Ya, bagian kita adalah bekerja dan Tuhan akan memberkati kita, amin, saudara. Itu namanya pemeliharaan Tuhan gitu. Ya. Itu namanya pemeliharaan Tuhan. Seperti bangsa ini, mereka hanya bangun pagi dan ambil itu, saudara, mana. Ya. Setelah jam sekian, mana itu akan mencair dan hilang, saudara. Ya. Dan bagian mereka hanya mengambil secukupnya untuk hari itu, saudara. Amin, saudara. Apa maksudnya gitu? Ya. Maksudnya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya. Ambillah secukupnya buat kehidupan kita. Ya, kecuali hari ke-6 saudara, mereka ambil lebih banyak, yaitu 2 kali lipat gitu. Ya. Karena apa? Pada hari ke-7 Tuhan tidak mengirimkan mana buat setiap mereka gitu. Ya. Saudara, itu menunjukkan begitu besarnya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya yang berharap dan percaya sama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Tuhan bisa lipat gandakan sesuatu yang mungkin menurut pikiran kita nggak mungkin. Tapi buat Tuhan, Tuhan bisa buat semuanya menjadi mungkin. Amin, saudara. Ya. Bagian kita harus kita lakukan, yaitu bekerja. Bagian kita adalah apa? Mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Dan bagian Tuhan adalah memberkati kita, menggunakan apa yang ada di tangan kita, ya, untuk memenuhi segala apa yang kita perlukan. Ya. Untuk apa, saudara? Untuk kemuliaan namanya. Ya. Nah, itu yang pertama, saudara. Ya. Jadi jadikanlah Tuhan lebih besar daripada kekhawatiran kita gitu. Ya. Yang kedua adalah
bagaimana caranya? Ya, kita bisa menang atas kekhawatiran kita. Ya. Mari kita baca di ayat 26 sampai 27, Saudara. Ya, masih di Lukas 12 ayat 26 sampai 27, Saudara. Ya. Sama, sudah dapat ya? Ya, kita baca bersama-sama. Ya, bersama-sama saja dua ayat ini. Ya, 2, 3. Jadi kalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah doa-doaku yang tidak meminta dan tidak menunggu. Namun aku berkata kepadamu, semoga dalam segala perkaraanku menjadi terbaik dan segala salah satu dari itu. Ya, amin, saudara. Ya, firman Tuhan katakan sini, jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Ya. Tuhan sedang ingin menjelaskan kepada umat Tuhan, kalau kamu nggak bisa buat yang kecil aja, kenapa kamu harus khawatir? Gitu. Maksudnya apa? Tuhan tuh bisa sediakan semuanya gitu. Ya. Nah, bagian kita adalah apa, saudara? Bagian kita adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan gitu. Melalui apa? Melalui doa dan ucapan syukur gitu. Ya. Dengan ayat kita baru baca dari Filipi 4 dan 6. Ya, Filipi 4 ayat 6, saudara. Ya. Serahkan gitu. Ya. Mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan gitu. Ya. Saudara, ya, waktu kita nggak bisa bikin sesuatu yang kecil, ya Tuhan bilang janganlah khawatir gitu. Ya. Aku akan menyediakannya buat engkau. Ya. Serahkan. Sebagian kita cuma menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Hari-hari ini apa yang sedang kita khawatirkan dalam hidup kita? Ya. Tuhan cuma bilang sama kita, serahkan itu nak kepada aku. Ya. Apa yang kau khawatirkan hari ini, serahkan kepadaku. Ya. Tuhan minta kepada kita, Tuhan gak minta yang lain, saudara. Tuhan cuma minta serahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Ya. Melalui doa kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku. Aku khawatir tentang masa depanku, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ya. Aku khawatir Tuhan untuk aku nggak bisa makan. Ya, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Ya, saudara, waktu kita sudah serahkan sama Tuhan, jangan pikirkan lagi kekhawatiran kita. Ya. Amin, saudara. Amin. Ya. Waktu kita sudah letakkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, sudah percayakan saja kepada Tuhan. Amin. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu. Amin, saudara. Ya. Bagian kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan setelah itu, saudara, mengucap syukur aja. Ya, sama Tuhan. Ya, apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Apa yang kita miliki saat ini, kita mengucap syukur buat segalanya. Ya, saudara, itu yang kita perlukan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, ya, waktu kita khawatir, saudara. Untuk kita bisa menang dalam kekhawatiran kita, ya caranya berdoa dan mengucap syukur yang kedua, saudara. Ya. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mendengar gitu seruan doa kita gitu. Ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan gitu. Sesuatu yang kadang-kadang, saudara, kekhawatiran kita itu belum tentu terjadi, saudara. Ya, kebanyakan kekhawatiran manusia itu tidak pernah terjadi. Banyak manusia mengkhawatirkan sesuatu dan sesuatu itu tidak pernah terjadi. Ya. Nah, untuk itu ngapain kita khawatir ya? Ya, cukup menyerahkan saja kekhawatiran kita kepada Tuhan gitu. Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku dalam tangan-Mu. Ya. Saudara, mengucap syukurlah dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, serahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Cukup serahkan. Dan lihat tangan Tuhan bekerja gitu. Ya. Jangan dipikirin gitu. Ya. Waktu pikiran itu mulai datang, mengucap syukur aja. Terima kasih Tuhan. Ya. Waktu kita bisa mengucap syukur, saudara, ada kekuatan baru yang kita terima dalam hidup kita. Ya. Karena kalau kita terus khawatir, kita pikir, Tuhan, aku belum punya ini, belum punya itu. Gitu. Kita menjadi pusing gitu. Tapi waktu kita mengucap syukur,
ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih buat anugerah begitu besar. Aku punya ini, aku punya itu. Gitu. Ya. Belum tentu orang yang di bawah aku punya ini dan itu. Gitu. Ya. Saudara, waktu kita menyerahkan kepada Tuhan dan kita mengucap syukur sama Tuhan, ya, kita sedang mengalahkan namanya kekhawatiran dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, itu yang penting, saudara. Ya, yang kedua gitu. Yang ketiga adalah ya. Yang ketiga adalah saudara, ya, belajar ya, hidup dengan iman gitu. Ya. Lukas 12 ayat 28 sampai 30. Ya. Kita baca lagi ya bersama-sama, saudara. Ya, 3 ayat ini bersama-sama. Ya, Lukas 12 ayat 28 sampai 30. Ya, 2, 3. Jadi rumput di ladang yang hari ini ada besok semua telah mati. Demikian itu dari Allah. Terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu seorang makan minum dan jangan cemas hatimu. Semua itu jadi bangsa-bangsa di dunia yang datang Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya, saudara, untuk kita bisa menang dalam kekhawatiran kita, kita harus belajar hidup dengan iman. Ya, Tuhan menekankan di sini gitu, hai orang yang kurang percaya. Gitu. Ya, saudara, lawan dari kekhawatiran adalah iman, saudara. Untuk kita bisa melawan kekhawatiran kita perlu namanya iman, percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Waktu kita percaya sama Tuhan, ya, kita bisa kalahkan segala kekhawatiran dalam hidup kita. Ya. Kita perlu namanya melatih, ya, otot-otot iman kita menjadi kuat. Ya. Waktu kita punya iman yang kuat, saudara, kekhawatiran tidak mudah, ya, merasuki hidup kita. Justru kita waktu kekhawatiran datang kita bisa berkata, ya, pergi kekhawatiran dalam hidup. Ya, karena Tuhan menolong aku, ya, Tuhan membimbing aku. Gitu. Ya. Saudara, kita perlu melatih. Iman itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, saudara, tidak otomatis. Gitu. Ya. Banyak orang berkata, aku pengen imanku makin kuat. Gitu. Itu diperlukan latihan untuk iman kita makin kuat. Iman itu nggak tiba-tiba dan secara otomatis kita punya iman yang kuat. Itu perlu dilatih setiap hari. Gitu. Cara melatihnya apa, saudara? Waktu kita sakit, kita percaya Tuhan pakai obat ini untuk menyembuhkan saya. Itu namanya iman, saudara. Ya. Waktu kita perlu sesuatu, ya, kita percaya Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengirimkan sesuatu itu kepada kita. Itu namanya kita belajar untuk mengimani, ya. Mengimani Tuhan, mengimani bahwa Tuhan dapat lakukan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Gitu. Ya. Jadi setiap hari kita melatih, saudara, iman kita terus berjalan. Gitu. Ya. Jadi iman itu nggak hanya bicara tentang sesuatu yang mukjizat terjadi. Gitu. Ya. Iman itu dilatih dari hal-hal yang kecil, kita mempercayakan sesuatu yang kecil. Ya. Dan kita percaya Tuhan pakai itu yang untuk menolong kita, membimbing kita. Amin, saudara. Setiap hari kita belajar seperti itu, saudara. Makin lama kita akan semakin kuat iman kita. Gitu. Ya, saudara. Ya, hari ini kita percaya Tuhan tolong saya. Gitu. Ya. Saudara, latihan iman tuh seperti itu. Gitu. Ya. Mungkin buat pikiran kita nggak mungkin. Gitu. Ya. Tapi kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau Tuhan berkehendak semuanya akan terjadi. Saudara, kita perlu gitu, ya, melatih iman kita, ya. Belajar percaya Tuhan bekerja dengan berbagai cara gitu. Amin, saudara. Ya. Kita punya Tuhan yang kreatif, bukan? Amin. Tuhan bisa pakai segala cara, ya, untuk mengubahkan segala keadaan, gitu. Ya, bahkan mengubahkan hidup kita. Gitu. Ya. Jadi kita tidak perlu, ya. Kita tidak perlu iman kalau itu cuma biasa-biasa saja, saudara. Ya.
Kalau kita nggak menghadapi sesuatu yang luar biasa, ya atau sesuatu yang cuma biasa-biasa saja, kita nggak perlu iman, saudara. Ya. Ya. Kalau saya mau dapat uang sekian, ya saya bekerja, saya dapat gitu. Kita nggak perlu namanya iman. Tetapi kalau saya bekerja, saya pengen Tuhan pakai saya, ya, untuk memiliki suatu tempat, ya, untuk bisa menampung jiwa-jiwa, ya, supaya mereka mengenal Tuhan, ya. Padahal saya nggak punya uang gitu untuk membelinya. Itu namanya kita perlu iman, saudara. Ya. Perlu iman apa? Percaya sama Tuhan, Tuhan mampu untuk melakukan itu kalau itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Ya. Kita nggak perlu iman kalau itu cuma biasa-biasa saja, saudara. Ya. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang biasa, kita nggak perlu iman. Kita bisa lakukan itu. Gitu. Ya. Justru iman itu bekerja waktu kita menganggap bahwa Tuhan, aku nggak bisa lagi lakukan apa-apa. Aku angkat tangan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Ya. Seperti itu, saudara. Ya. Kita perlu namanya iman waktu kita lakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Gitu. Ya. Kita udah nggak sanggup lakukan semuanya itu. Gitu. Itu kita perlu namanya iman gitu dalam hidup kita. Gitu. Kita mengimaninya. Gitu. Ya. Bahwa Tuhan sanggup dengan berbagai cara. Tuhan sanggup lakukan itu. Gitu. Ya. Saudara, ada satu janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita buka Yesaya 40 ayat 10, saudara. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Saudara mengerti sampai di sini? Ya, poin-poinnya saya sampaikan. Amin. Saudara menangkap sesuatu pagi hari ini? Amin. Ya. Kita akan baca dari Yesaya 41 ayat 10. Ya, sudah dapat, saudara? Amin. Ya, kita akan baca sama-sama. Ya. 2, 3. Janganlah takut sesuatu dari engkau. Janganlah bimbang sesuatu di dalammu. Aku akan melakukan perkara yang menolong engkau. Aku akan mengangkat kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Ya. Amin, saudara. Ya. Ini satu jaminan Tuhan dalam hidup kita, gitu. Ya. Waktu kita belajar, ya, berjalan dalam iman, gitu. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, waktu takut, gitu, Tuhan katakan, aku menyertai engkau, gitu. Ya. Jadi Tuhan akan bimbing kita, gitu. Ya. Tuhan akan meneguhkan kita, bahkan Tuhan menolong kita. Gitu. Ya. Ini jaminan Tuhan dalam hidup kita, gitu. Sebagai orang percaya, gitu. Ya. Kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Ya, Tuhan memegang tangan kita, gitu. Ya, dan memberikan kemenangan buat kita. Amin, saudara. Ya. Saudara, ya, milikilah iman, gitu. Iman percaya kepada Tuhan, gitu. Ya. Waktu kita ingin mengalahkan kekhawatiran kita perlu percaya, kita perlu punya iman yang kuat, gitu. Ya. Untuk kita bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita terjadi dan digenapi di dalam hidup kita. Ya. Contohnya Yosua dan Kaleb, saudara. Ya. Ya. Mereka pergi dengan pengintai-pengintai yang lain. Gitu. Ya. Cuma Yosua dan Kaleb yang berkata hal-hal yang positif. Gitu. Padahal yang mereka lihat adalah sebaliknya, saudara. Ya. Yang mereka lihat di tanah Kanaan adalah orang-orang raksasa. Gitu. Ya. 10 pengintai menceritakan sesuatu kabar yang buruk, gitu. Ya. Tetapi Yosua dan Kaleb menceritakan sesuatu yang positif, gitu. Sesuatu yang mengagungkan Tuhan. Ya, dia berkata kalau Tuhan ada di pihak kita, ya kita dapat mengalahkan orang-orang itu, gitu. Ya. Tuhan sanggup, gitu. Dia melihat Tuhan lebih besar daripada orang-orang yang disebut orang-orang raksasa itu. Gitu. Ya. Bahkan saudara, waktu Tuhan mempersiapkan 300 pasukan untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain. Gitu. Yang pertama Tuhan katakan, yang takut dan kecut hati pulang. Gitu. Ya. Saudara, dari 15.000 orang, saudara, ya, tinggal, saudara, hanya sebagian. Sebagian besar pulang karena takut dan kecut hati. Ya. Mereka nggak punya iman, gitu. Mereka nggak melihat
Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Ya. Nah, saudara, kita bisa belajar dalam hidup kita. Kita perlu namanya iman untuk kita mengalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Ya, saudara. Ya, mari kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Mari percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya. Seperti Joshua dan Kaleb gitu. Dia meneguhkan hatinya gitu. Ya, dan bahkan Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu waktu dia diangkat menjadi pemimpin gitu, untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Gitu. Ya. Saudara, mungkin waktu kita lagi khawatir, katakan, kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan. Ya. Dan pegang janji firman Tuhan ini dari Yesaya 41 ayat 10, saudara. Ya. Waktu engkau membutuhkan pertolongan, Tuhan akan menolong engkau. Waktu kita butuh bimbingan, Tuhan akan membimbing kita. Ya. Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Tuhan memegang tangan kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi nggak ada satupun yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Ya. Katakan dada buat kekhawatiran. Bye-bye. Kita perlu bye-bye sama kekhawatiran, saudara. Ya. Saudara, itu diperlukan. Pegang firman Tuhan ini sungguh-sungguh gitu. Dan kita bisa berkata bye-bye kekhawatiran. Ya. Ya. Saudara, ya, kita perlu membangkitkan iman kita gitu. Ya, orang benar itu ya hidup karena iman, saudara. Ya. Kenapa orang benar bisa mencapai banyak pencapaian dalam hidupnya? Bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu. Ya. Sesuatu yang di luar kemampuannya dia bisa lakukan gitu. Ya, karena dia punya iman. Dia terus membangkitkan imannya, dia terus membangun imannya di dalam Tuhan dan percaya Tuhan lebih besar dari segalanya. Ya. Saudara, makanya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Joshua, Kaleb, ada Abraham, saudara. Ya, ada Yusuf. Ya, menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Saudara, pahlawan-pahlawan iman itu perlu dibangkitkan. Amin, saudara. Amin. Kita itulah pahlawan-pahlawan imannya. Amin. Ya. Katakan ke kiri kanan, engkau pahlawan iman. Ya. Saudara, kalau saudara baca di Ibrani 13, saudara itu bicara tentang pahlawan-pahlawan iman gitu. Ya. Dan seterusnya, saudara, itu adalah kita. Harusnya nama kita tercantum di situ sebagai pahlawan-pahlawan iman seterusnya. Amin, saudara. Ya. Kita berjalan dalam iman kita, gitu. Kita percaya. Gitu. Ya. Sekarang kita percaya bahwa kalau aku nggak sanggup, Tuhan sanggup lakukan. Ya. Saudara, itu namanya iman. Gitu. Ya. Ya, saudara. Iman itu melebihi dari apa yang bisa kita capai. Kita bisa melakukan sesuatu lebih daripada yang bisa kita capai. Ya, karena Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Ya. Roma 8 ayat 23 katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ya, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya. Bagi apa? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Jadi hal yang ketiga adalah belajar hidup dalam iman kita. Ya. Keempat, saudara, bagaimana menang atas kekhawatiran? Ya. Kita baca dari Lukas 12 ayat 31. Ya. Gak apa-apa ya, saudara, pagi hari ini kita buka banyak ayat. Ya. Kita buka banyak ayat pagi hari ini. Ya. Mungkin satu orang bisa bantu saya baca ayat 31. Silakan, yang sudah dapat bacakan. Lukas 12 ayat 31. Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada. Ya. Amin, saudara. Ya. Yang ketiga, untuk mengalahkan, yang keempat, untuk mengalahkan ketakutan kita adalah cari kerajaannya. Ya. Cari kerajaan Allah, saudara. Ya. Ya. Kerajaan Allah itu tentang apa? Tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Ya.
Saudara bisa baca di Roma 14 ayat 17 gitu. Ya. Jadi kenapa kita perlu mencari kerajaan Allah? Ya karena kerajaan itu tentang apa? Tentang kebenaran, tentang damai sejahtera. Ya, tentang sukacita oleh Roh Kudus gitu. Ya. Saudara, kenapa kita khawatir gitu? Ya. Waktu kekhawatiran itu datang dalam hidup kita menjadi apa? Tidak memiliki damai sejahtera. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Ya, kita kehilangan damai sejahtera kita waktu kekhawatiran datang dalam hidup kita. Saudara, ya karena apa? Karena kita masih bergantung kepada hal-hal yang dunia ini gitu. Ya. Hal yang ada di dunia ini mampu digoncangkan, saudara, dan bisa digoncangkan, saudara. Tetapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Amin, saudara. Makanya doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Jadi saudara, kerajaan Allah itu bukan bicara sesuatu yang jauh di sana, saudara. Ya. Makanya doa Bapa kami katakan, datanglah kerajaanmu. Maksudnya apa? Kita mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Kita mengalami apa yang ada di dalam kerajaan Allah, ya, di bumi ini, maksudnya, saudara. Ya. Makanya kita perlu gitu cari kerajaan Allah gitu. Kalau kita tinggal di dalamnya, kita tidak akan tergoncangkan. Ya, dunia boleh menjadi semakin kacau gitu. Dunia akan makin lama makin jahat gitu. Tapi kita akan merasakan damai sejahtera karena kita tinggal di dalam kerajaan Allah, tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Ya, makanya kita perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaanmu. Ya. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu. Ya, saudara, kalau kita berharap kepada sesuatu yang di dunia ini, kita akan tergoncangkan, saudara. Ya, kita akan kehilangan namanya damai sejahtera. Kita akan kehilangan namanya sukacita. Ya, tapi waktu kita tinggal dalam kerajaannya, kita tinggal dalam kebenarannya, saudara. Ada damai sejahtera surgawi. Ya, sekalipun semuanya sekeliling kita menjadi sesuatu yang seolah negatif semua. Gitu. Ya, kita melihat banyak berita yang katakan ekonomi akan hancur, negara akan menjadi bangkrut dan macam-macam, saudara. Ya, saudara, ya, karena dunia, karena orang-orang masih berpegang kepada dunia. Ya, dunia akan hancur. Ya, tetapi waktu anak-anak Tuhan tinggal di dalam kerajaannya, kita nggak akan tergoncangkan, saudara. Ya, kita nggak akan tergoncangkan. Ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang jauh di sana, saudara. Kerajaan Allah itu harus dialami dalam hidup kita. Ya. Kenapa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus bilang, datanglah kerajaanmu. Ya. Tuhan tuh pengen kita mengalami ya kerajaannya, walaupun kita masih tinggal di bumi ini, saudara. Amin, saudara. Ya. Tuhan pengen kita hidup dengan apa? Dengan nilai-nilai kerajaannya, gitu. Ya. Karena apa? Karena kita sanggup akan memberkati, kita akan menjadi saksi ya buat dunia ini, saudara. Waktu kita tinggal di dalam kerajaan Tuhan kita. Ya. Waktu kita sungguh-sungguh cari kerajaannya, maka firman Tuhan katakan, aku akan menambahkan segala sesuatunya kepadamu. Ya. Amin, saudara. Ya. Jadi kita perlu cari namanya kerajaan Tuhan. Meminta kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Biar apa? Biar kehendak Tuhan terjadi. Amin, saudara. Di bumi seperti di surga. Ya. Itu yang diperlukan, saudara. Ya. Ini menjadi satu yang dahsyat, saudara. Kita nggak akan menjadi khawatir kita. Ya. Karena ada damai sejahtera dalam hati kita. Ada sukacita dari Roh Kudus yang memenuhi hidup kita selalu. Gitu. Ya. Sehingga kekhawatiran itu akan menyingkir dalam hidup kita. Gitu. Karena kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Kita akan terus namanya mengalami kemenangan demi kemenangan gitu. Ya, berdoalah setiap hari, datanglah kerajaanmu Tuhan dalam hidupku. Ya. Dan terjadilah sesuai dengan kehendakmu gitu. Ya. Apa yang Tuhan inginkan hari ini, terjadilah Tuhan. Tapi aku minta datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Gitu. Ya. Saudara, itu penting, saudara. Ya. Hidup dalam kerajaan Tuhan gitu. Cari kerajaan Tuhan hari-hari. Ya. Kalau kita berpegang kepada sesuatu yang di dunia ini, saudara, kita akan tergoncangkan. Ya. Nggak ada satu di dunia pun yang bisa jadi pegangan buat hidup kita. Ya, makanya ada satu lagu katakan, Christ is enough for me. Gitu.
Ya, Kristus itu cukup buat saya gitu. Ya, kerajaan Allah itu cukup buat hidup saya. Gitu. Saudara, mungkin saya pernah ceritakan di sini. Ya, orang yang mencari kerajaan Allah dan mendapatkan kerajaan Allah seperti orang yang pergi, ya, mencari sesuatu yang berharga, dia mendapatkan suatu mutiara yang sangat berharga, gitu. Dan dia jual segala harta miliknya, dan dia beli mutiara yang berharga ini. Ya. Jadi kerajaan Allah itu menjadi seperti suatu permata, suatu mutiara yang sangat berharga dalam hidup kita. Seolah-olah apa yang kita miliki saat ini menjadi tidak lagi berarti, saudara, waktu kita mendapatkan kerajaan Allah kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Itu yang penting, saudara. Untuk mengalahkan kekhawatiran kita, kita harus cari kerajaan Allah. Amin. Minta kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Seperti doa Bapa kami gitu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Saudara, yang kelima, saudara, saya kasih agak banyak nih ya. Yang kelima, ya, untuk menang dalam kekhawatiran adalah, ya, 12 ayat 32 sampai 33. Ya, kita baca sama-sama ya, saudara. Ya, 2, 3. Jangan takut, hai kawan-kawan kecil, karena Bapa telah akan memberikan kamu kerajaan itu. Jual segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah menghimpun-himpun yang tidak dapat menjadi Tuhan, suatu harta di surga yang tidak akan habis, dan tidak dapat dikatakan dicuri dan tidak dibebaskan selamanya. Satu ayat lagi, saudara, ayat 34. 2, 3. Karena kamu berada di sisi hatimu berada. Ya, saudara, untuk kita nggak menjadi khawatir, kita perlu namanya memberi sedekah. Gitu. Ya, ayat 2. Ya, ayat 33 dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dapat dirusakkan ngangak. Ya. Saudara, ini mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta yang di surga, saudara. Ya, karena harta yang di surga tidak dapat dicuri, gitu. Ya, bahkan ngangak pun ya tidak akan bisa merusakkannya, gitu. Ya. Saudara, itu bicara suatu apa yang kita kumpulkan, gitu. Ya. Saudara, kita sudah bahas minggu lalu, gitu. Ya, waktu seseorang menabur, dia tidak akan menjadi berkurang. Ya, maka dia menjadi bertambah kaya, gitu. Ya. Saudara, kadang-kadang kita khawatir, gitu. Ya, bagaimana kita mempertahankan kekayaan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, gitu. Ya. Banyak orang-orang kaya khawatir, gitu. Bagaimana bisa mempertahankan atau menambah kekayaannya, gitu. Ya. Tetapi ada satu prinsip yang Tuhan ajarkan buat kita dalam menabur, saudara. Ya. Saudara, ya, kalau kumpulkan harta di surga itu ya wajar aja ya. Ya, itu tidak akan dicuri, gitu. Ya, itu wajar-wajar saja, saudara. Tapi saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang dukun yang bertobat, saudara. Ya. Dia berkata, dia bisa cerita waktu dia menjadi dukun, ya dia ingin merampok bank, saudara. Ya, dengan ilmunya, gitu. Ya. Tapi dengan berbagai cara dia keluarkan ilmunya, dia nggak bisa ambil uang yang ada di dalam bank itu. Ya. Atau dia lihat ada orang kaya, dia pengen ambil uangnya. Ya, atau mungkin pakai tuyul ya, saudara. Yang ambil uangnya, saudara. Tapi dia keluarkan ilmunya nggak bisa semua, gitu. Ya. Dan akhirnya dia patah semangat, gitu. Dia bertanya sama gurunya, guru, kenapa saya nggak bisa ambil uang di bank, gitu. Dan kenapa saya nggak bisa ambil uang di rumah orang kaya ini dan saya bisa ambil uang di rumah orang kaya yang lain, gitu. Ya. Engkau tahu, ya, kata gurunya, karena orang itu suka menolong orang lain, dia suka memberikan sedekah. Dia suka memberikan sedekah. Jadi uang yang ada di bank itu adalah uang yang ada orang kumpulkan, tapi dia nggak memberi sedekah, dan tercampur juga orang yang punya uang dan dia tabung di bank, tapi dia memberi sedekah. Gitu. Sehingga uang itu nggak bisa diambil. Ya, dengan ilmu apapun dia nggak bisa gunakan. Gitu. Ya, jadi ada satu prinsip yang Tuhan ajarkan. Waktu kita memberi, ternyata Tuhan juga melindungi ya harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan bilang, waktu orang menabur, bukan makin berkurang, tapi makin bertambah, gitu. Ya. Jadi satu prinsip waktu kita menabur,
ya kita nggak akan menjadi khawatir gitu. Ya, karena ada pemeliharaan Tuhan atas apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Jadi kita nggak perlu khawatir namanya kehilangan atau dicuri gitu. Ya. Saudara, ada proteksi Tuhan atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Gitu. Ya. Makanya rahasia ini berkata, engkau menabur, engkau nggak semakin berkurang. Ya. Justru orang yang pelit gitu, justru dia makin berkurang gitu. Justru orang yang menabur gitu, dia malah makin bertambah-tambah ya hartanya gitu. Ya, saudara, ada satu rahasia yang Tuhan mau tunjukkan gitu. Ya. Waktu kita bisa memberi sedekah, kita mau menolong orang-orang yang nggak mampu, kita menolong orang-orang miskin gitu. Ya. Tuhan sedang melindungi ya. Ya, apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Dan itu akan terus Tuhan tambahkan. Karena apa? Karena kita bisa menyalurkan berkat Tuhan buat orang lain. Kita menjadi berkat buat orang lain gitu. Ya, sehingga ada suatu kepercayaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan nggak segan-segan untuk menambahkannya dalam hidup kita gitu. Ya, karena kita gunakan itu untuk apa? Bukan buat diri kita sendiri, kita gunakan buat menolong orang lain, untuk menjadi kesaksian buat nama Tuhan gitu. Ya, orang yang nggak percaya menjadi percaya karena sering ditolong gitu. Yang melihat anak-anak Tuhan diberkati dengan luar biasa gitu. Ya, anak-anak Tuhan punya kemurahan hati gitu. Ya. Saudara, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat gitu. Ya. Jadi kenapa orang sering khawatir gitu? Karena dia berpikir bagaimana aku mempertahankan hartaku gitu. Ya. Bagaimana aku bisa makin bertambah hartanya gitu. Ya. Tapi dia nggak mengerti satu prinsip. Ya, prinsipnya adalah menabur, memberi sedekah. Amin, saudara. Ya. Waktu kita menolong orang lain, kita nggak menjadi khawatir gitu. Ya. Justru kita makin percaya bahwa Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan melihat saya sanggup untuk mengelola segala harta yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. Ya. Saudara, tolonglah orang lain. Tolonglah orang yang membutuhkan. Gitu. Ya. Dan Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Gitu. Dan kita nggak menjadi khawatir tentang hidup kita. Bahkan saudara, orang benar, waktu kita belajar untuk kita memberi, ya, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Gitu. Ya. Orang benar, saudara, cucunya nggak pernah meminta-minta, kata firman Tuhan. Ya. Tuhan jagai, bahkan sampai ke cucunya, sampai ke generasi keempat, saudara, Tuhan jaga buat keturunan kita. Gitu. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya. Jadi ada 5 hal ya yang perlu kita lakukan untuk kita mengalahkan kekhawatiran kita. Gitu. Ya. Yang pertama, saudara, jadikanlah Tuhan lebih besar daripada kekhawatiran kita. Gitu. Ya. Yang kedua adalah berdoa dan mengucap syukur. Gitu. Ya. Berdoalah, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Gitu. Ya. Dan yang ketiga, saudara, hiduplah ya dalam iman gitu. Berjalan dalam iman gitu. Hidup gitu. Ya. Percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara gitu. Ya. Ya. Saudara, ya. Yang keempat, saudara, ya, yang perlu kita lakukan adalah cari kerajaan Allah gitu. Ya. Cari kerajaan Allah. Ya, minta datanglah kerajaan Allah dalam hidup kita gitu. Karena waktu kita tinggal dalam kerajaan Allah, kita nggak akan tergoncangkan. Dunia boleh tergoncangkan, tapi anak-anak Tuhan yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Ya. Justru mereka akan semakin bersinar. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa datang kepada mereka. Ya. Dan bangsa-bangsa itu diberkati. Gitu. Amin, saudara. Ya. Yang kelima adalah menabur, saudara. Ya. Menabur, memberi sedekah. Ya. Waktu kita memberi sedekah, kita nggak akan menjadi khawatir. Gitu. Khawatir tentang kecurian, khawatir tentang bagaimana harta saya akan berkurang apa enggak gitu. Tapi ada satu janji Tuhan, waktu engkau menabur ya, di tempat yang subur, saudara, jangan sembarang menabur, saudara. Ya. Taburlah di tempat di mana Tuhan mau engkau menabur gitu. Ya. Makanya jangan sembarangan menabur, saudara. Ya, mungkin saudara temukan pengemis-pengemis di jalan gitu. Ternyata itu memang
pekerjaan dia, bukan karena dia membutuhkan sesuatu. Ya. Mereka menipu dengan membuat seolah-olah butuhkan pertolongan, pincang sana, pincang sini gitu. Ya. Tetapi kita perlu tanya sama Tuhan untuk itu gitu, saudara. Kita perlu tanya sama Tuhan, kemana saya harus menabur Tuhan. Sebelum kita menabur, tanya sama Tuhan, Tuhan kemana saya menabur. Ya. Sehingga waktu kita menabur itu menjadi benih, ya, benih yang boleh bertumbuh gitu. Ya. Waktu kita menabur di tempat yang benar, saudara, kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah gitu. Amin, saudara. Ya, untuk itu marilah. Ya, itu juga akan menghilangkan kekhawatiran dalam hidup kita gitu. Ya, kita akan semakin senang dan bersuka cita karena orang-orang diberkati kita. Amin, saudara. Kita nggak pernah tahu orang-orang yang kita bantu suatu saat, mungkin mereka yang akan membantu kita. Mungkin mereka yang akan mendatangkan supplier baru dalam hidup kita gitu. Atau mendatangkan satu kesempatan di dalam hidup kita untuk memperoleh satu pekerjaan yang lebih layak atau lebih baik gitu. Ya, kita nggak pernah tahu gitu. Ya. Tapi bagian kita dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang suruh tabur. Tuhan bilang suruh memberi sedekah, berikanlah sedekah. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi nggak perlu khawatir, katakan bye-bye ya. Buat kekhawatiran ya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Tuhan, kami mau berkata, mungkin ada dalam hati kami hari-hari ini sesuatu yang kami khawatirkan. Tapi biarlah setelah kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh berkata, selamat tinggal kekhawatiran. Aku mau serahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Dan aku mau mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan sudah berikan buat hidupku. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak sanggup aku lakukan. Tuhan mampu melakukan sesuatu dan Tuhan memelihara hidup umatnya. Dan pagi ini aku mau berkata, Tuhan, aku serahkan segala kekhawatiranku. Angkatlah segala kekhawatiranku, Tuhan. Dan aku percaya kepadamu. Engkau Allah yang lebih besar daripada segala kekhawatiranku. Engkau Allah yang lebih besar daripada segala masalah-masalah yang aku hadapi hari-hari ini. Aku mau melihat kuasa Tuhan. Aku mau melihat pertolongan Tuhan. Aku mau percaya tentang bimbingan Tuhan. Aku mau percaya tangan Tuhan menolong aku dan memegang dan memberikan kemenangan buat hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat janji firman-Mu buat setiap kami. Bangkitkan iman kami. Bangkitkan iman anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar kami, melatih iman kami. Kami tahu waktu kami mengimani sesuatu bukannya semakin baik ya Tuhan. Bagi sesuatu itu menjadi terbalik dari apa yang kami harapkan. Tapi itulah namanya iman. Kamu terus berjalan dan kami percaya Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup membalikkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan bisa gunakan segala keadaan yang tidak baik untuk membentuk hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semakin menjadi saksi kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Biar Tuhan sendiri yang memberikan pengertian buat setiap kami pada hari ini tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan yang berkata, selamat tinggal kekhawatiran. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengalami segala suasana kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Dan menikmati apa yang ada dalam kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih. Semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Diberkatilah anak-anak-Mu di tempat ini. Jadikan anak-anak-Mu di tempat ini menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Jadikan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan menjadi anak-anak, menjadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa ya Tuhan. Jadikan mereka ya Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka makin bersinar ya Tuhan. Diterangi dengan
kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.